Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di video terbaru channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Baiklah, seperti biasa pertama kita akan membahas sekilas mengenai video sebelumnya, di mana pada video tersebut kami membahas sosok permaisuri paling kontroversi dalam sejarah kerajaan Inggris, yakni Anne Boleyn. Dirinya berhasil menjadi wanita nomor 1 di Inggris, namun berakhir tragis karena kepalanya harus dipenggal dengan pedang dalam satu kali tebasan. Bagi yang belum sempat menontonnya, bisa dilihat di video sebelumnya ya. Dan untuk video kali ini, kami akan membahas salah satu ratu juga, namun bukan dari Eropa melainkan dari negeri India. Tidak seperti kebanyakan seorang ratu yang biasanya lebih banyak berada di dalam istana bersama dayang-dayangnya, ratu dari negeri India ini malah turut andil untuk maju ke medan peperangan dalam mempertahankan kemerdekaan negaranya. Siapakah dia? Dirinya adalah Rani Laxmibai. Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja yuk disimak ceritanya. Namun seperti biasa, bagi penikmat baru channel kami untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Rani Laxmibai dilahirkan pada 19 November 1828 di Kashi, sekarang merupakan Varanasi. Ayahnya bernama Moropan Tambe, seorang penasihat pengadilan, sedangkan ibunya adalah Bhagirati Sapre, yakni seorang wanita yang cerdas dan religius. Orang tuanya adalah anggota komunitas Brahmana Maharashtrian. Nama masa kecil Rani Laxmibai adalah Manikarnika dengan panggilan kecil Manu. Dia kehilangan ibunya pada usia 4 tahun dan dibesarkan oleh ayahnya sendiri, di mana ayahnya membawanya ke wilayah Bitor, tempat wilayah ayahnya bekerja. Manikarnika dibesarkan dengan sedikit kondisi berbeda dari anak perempuan biasanya oleh ayahnya, di mana selain menyelesaikan pendidikannya, ia juga menerima pelatihan formal dalam seni bela diri. Dia juga belajar menunggang kuda, menembak sasaran, dan bertarung perang. Dia tumbuh bersama dengan Nana Sahib dan Tatia Tope, di mana mereka bertiga akhirnya akan menjadi peserta aktif dalam Perang Kemerdekaan India yang pertama. Pada tahun 1842, ia menikah dengan Raja Gangadhar Rao Newalkar, Maharaja dari Jhansi, dan setelah pernikahannya, dia dikenal sebagai Rani Laxmibai. Pada tahun 1851, mereka diberkati dengan seorang anak yang mereka beri nama Damodar Rao, tetapi ia meninggal ketika berusia 4 bulan. Kemudian mereka mengadopsi Anand Rao, putra sepupu Raja Gangadhar Rao, dan menamainya seperti anak mereka, yakni Damodar Rao. Namun, pernikahan Laxmibai berumur pendek karena Maharaja meninggal akibat penyakit pada tahun 1853. Dan inilah momen yang mengubah hidupnya selamanya. Setelah kematian raja pada November 1853, British East India Company di bawah Gubernur Jenderal Lord Dalhousie menetapkan doktrin Lapse. Menurut doktrin ini, anak angkat seorang raja tidak berhak atas tahta. Anak angkat maharaja dapat mewarisi harta pribadinya, namun tidak akan diperlakukan sebagai ahli waris karena mereka tidak memiliki hubungan darah. Seakan tidak cukup kekejaman merenggut Jhansia dan hak putranya atas tahta, Inggris pun berniat mengambil semua perhiasan negara dan menawarkan kepada Rani untuk pensiunan yang sangat kecil sebesar 60.000 rupiah. Dia juga diminta untuk meninggalkan benteng kerajaan dan pindah ke benteng lain yang sekarang disebut Rani Mahal. Pada tahun 1857, India sedang membuka lembaran baru dalam sejarahnya dan bersiap melawan apa yang disebut banyak orang sebagai perang pertama untuk kebebasannya. Terjadi pemberontakan Sepoy pada tahun 1857 yang dilatar belakangi banyak hal, mulai dari kebijakan yang menindas petani hingga praktik-praktik baru yang menghancurkan bisnis tradisional. Orang India merasa tertindas di bawah rezim Inggris. Ditambah lagi,
Pengenalan peluru ke tentara yang diduga diolesi dengan lemak hewani dari daging sapi maupun babi. Ini dianggap sebagai upaya Inggris untuk mencemarkan agama mereka, dan saat itulah mereka semua bergandengan tangan. Awalnya, Rani Laxmibai tidak mau melawan Inggris, namun ketika pada tahun 1858 Sir Hugh Rosyth menuntut penyerahan Jhansi sepenuhnya, dia memutuskan untuk berperang dengan semua yang dia miliki. Dia memberontak melawan Inggris dan mempersiapkan pasukannya sendiri. Dia memberi Inggris pertarungan yang sulit dengan membawa bayinya di punggungnya di medan perang. Orang hanya bisa membayangkan Laxmibai yang ganas menunggangi kudanya menyerang siapapun yang datang dengan dua pedangnya, satu di masing-masing tangan, dan anaknya yang masih kecil diikat di punggungnya. Penggambarannya saja bisa membuat orang merinding ya guys. Pertempuran Jhansi sendiri dimulai pada 23 Maret 1958. Dia bersama pasukannya berjuang dengan gagah berani untuk kerajaan Jhansi, tetapi pasukan Inggris akhirnya dapat mengalahkan pasukannya. Selama pertempuran, Laxmibai pertama kali melarikan diri ke Kalpi dan kemudian ke Gwalior. Pada tanggal 18 Juni 1858, dia meninggal di Gwalior dalam pertempuran di tangan tentara Inggris. Dia berjuang dengan patriotisme yang abadi sampai napas terakhirnya dan mencapai kesyahidan setelah kematiannya. Pada akhirnya, Laxmibai mati syahid dan pasukannya membawa tubuhnya pergi untuk menjaga keinginan terakhirnya agar tubuhnya tidak ditangkap oleh pasukan Inggris. Dia kemudian dikremasi sesuai keinginannya dan sekarang makamnya ada di Pol Bag di Gwalior. Baiklah, itu adalah cerita singkat dari Rani Laxmibai yang dikenal sebagai ratu yang pergi berperang dengan bayi yang diikat di punggungnya. Semoga video baru kami selalu dapat menjadi hiburan syarat akan informatif. Nantikan video terbaru lainnya di channel Tim Story Dunia.